Iya ya. buat tugas kuliah Bu. Memang awal konsepnya ya ini berupa karya, doa yang saya transformasikan dalam bentuk karya. Jadi awalnya aku mikir kenapa project ini terjadi, karena mungkin di keluarga banyak yang ngira itu aku kurang care dengan almarhum bapak. Jadi sing gak tahu nang kuburane, gak tahu lungo. Nah, mari Bu. Ya saya sendiri berpikir bahwa dia doa itu bentuknya macam-macam, dan tiap saya berkarya ini ya termasuk saya mendoakan almarhum bapak saya kan. Nah, akhirnya yaudah sekalian nih bikin project dan secara personal tak dedikasikan untuk almarhum bapak. Akhirnya kepikiran doa pandemi itu tadi. Konsepnya sendiri memang semacam pameran street art. Jadi saya mencoba membalikkan budaya street artis yang berpameran di tempat-tempat elit, mapan seperti galeri, museum. Nah, saya malah menaruh memajang karya saya itu di ruang publik, di jalanan dengan konsep galeri, pameran galeri. Jadi untuk teknisnya saya benar-benar serius dalam pendisplayan, mulai dari dindingnya seperti apa, kemudian background warnanya seperti apa yang cocok dengan karya saya itu seperti apa, itu saya pertimbangkan dengan baik. Untuk pengkaryaan sendiri, awalnya saya menargetkan 100 artwork di media paper, tapi karena pertimbangan waktu juga, saya akhirnya memutuskan 50 karya di media kertas. Kertas mungkin lebih ke teknis aja sih. Jadi dengan 50 karya yang saya kerjakan selama 3 bulan itu, 3 bulan lebih saya mengerjakan 50 karya itu, dengan proses bikinnya pun di studio ya saya lebih enjoy aja sih untuk mengerjakan karya saya dulu di studio, karena saya bapak waktu masih hidup itu sering main ke studio untuk melihat saya bikin karya. Jadi ya saya merasa dikancani aja selama bikin karya itu, saya merasa ditemenin bapak saya aja. Jadi apa ya, auranya itu lebih dapat. Pas lah kadang di video loh ini. Paling ya. Oh, pas lah. Tarik mengisor kakakmu. Nah. Terus untuk yang kedua, kenapa pertimbangan saya memakai teknik wet cast atau menempel? Saya ingin memberikan warna baru, bahwa street art khususnya di Surabaya itu terlalu didominasi sama mural sama graffiti. Jadi ada bentuk permainan yang lain yang bisa diulik di street art itu ya. Salah satunya yang saya usung ini, bahwa budaya street art dengan menempel karya itu mungkin lebih efisien sih. Jadi kita serius untuk membuat artwork kita, kemudian kita punya waktu untuk menempelkannya di ruang publik itu. Seni senar yang terpampang hanya topeng dan sandiwara. Asap motor mendominasi ekonomi yang sedang tinggi. Semua itu tak sesuai janji, menawarkan hidup mewah dan happy. Kenapa doa pandemi? Secara pemaknaan memang karya saya ini bentuk doa saya untuk Bapak, dan yang lebih luasnya lagi, doa-doa saya yang saya buat ini memang saya tujukan untuk seluruh masyarakat yang terdampak di masa pandemi ini, dan mungkin korban-korban COVID-19 ini ya. Nah, di kota ini hanya untuk hidup dan mati.
cukup visore nak rotok. Ya itu. Kalau landscape ini, kalau kita kita dulu. Fotonya upgrade. Ini merupakan karya spiritual menurut saya yang mungkin secara visual nggak terlalu menarik, tapi kalau bagi saya perwujudan karya saya ini awalnya emang dari doa, dan doa seorang seniman menurut saya ya bentuknya karya sendiri. Kurang piro Mas Yar? Gue sewa tenang. Tadi itu harusnya ke arah Monumen Polri sebelah kantor Vina ataupun cuma kebablasan kiri. Dan ini apa Mas? Biasanya weight paste atau poster Mas? Kalau ini teknik penempelannya wet paste, cuma kalau untuk segi artworknya ya aku bilangnya seni poster, soalnya kan kayak kertas tak tempel. Nah kalau di Surabaya jarang teman-teman street artist main-main kayak gini paling ya oleh kak mural langsung ngecat nang tembok, ya main graffiti, paling stensil itu pun ya city pelaku. Spotnya nang kono. Hah? Spotnya nang kono. Ini Oh alah. Di keras kota Surabaya, bagaikan di neraka. Susah sedih senang yang terpampang. Bawa. Poster Pak. dari proyek ini spot yang paling menantang karena membutuhkan skill panjat memanjat. Semua itu tak sesuai janji, menawarkan hidup mewah dan happy. Kurang modern tuh. Project ini aslinya project personalku nih. Jadi saya pengen bikin sesuatu yang beda di street art Surabaya itu. Jadi kebanyakan street art ya melulu gambar, mari. Nah kalau di sini saya pengen ada sesuatu yang baru. Jadi saya pameran tapi langsung di jalan. Tapi formatnya format displaynya selayaknya pameran di indoor atau galeri. Jadi kita juga mempertimbangkan dindingnya, kemudian penempatan layoutnya, sampai kita kasih keterangan juga. Yaitu yang membedakan project ini. Cuma kalau untuk doa pandemi ya secara personal ya doa itu sok dalam bentuk apa aja. Jadi nggak harus dengan apa yo bahasa Arab kayak atau dengan apa. Jadi kebetulan saya di sini cara berdoa aku yo dengan membuat karya. Kebetulan karyaku ini doa untuk semua korban COVID selama pandemi ini, khususnya almarhum bapakku. Dan ya ini didedikasikan buat masyarakat Indonesia ataupun dunia yang terdampak dengan pandemi yang hampir 2 tahun ini. Kalau untuk spot kita ada beberapa titik, 30 dinding, mulai dari Surabaya Utara, Tengah sampai daerah kini kan ya? Surabaya Timur. Ada 50 karya yang saya tempel. Kebetulan ini aku ngejak tim bunuh diri juga. Ini juara arek serikat mural Surabaya. Dan ini titik yang terakhir nang aku nih. Bu ya apa? Pegel tapi seru ya. Iya. Rada dretek Siti, ya. Iya, ya ono lah. Polisi ya. Adrenalinnya ono lah. Apalagi di masa PPKM ini kan ya akeh lah sweeping ke apa ya? Operasi. Ya. Jadi ya bisa mungkin aku sih pengen menyemarakkan lagi sih street art nang Surabaya itu kan sih 2 tahun ini, hampir 2 tahun ini selama pandemi ya lesu. Kemudian project ini aku pengen nyindir teman-teman sing lagi iki. Agustus kemarin sing happening isu mural perlawanan, terus apa ya? Penghapusan mural. Nah, menurutku ya bentuk street art macam-macam. Secara visual pun nggak harus mural itu melawan dengan
kalimat sing apa ya, mengancam itu enggak ya. Kita melakukan ini ya bentuk perlawanan juga, karena pada dasarnya street art ya mengancam, harus mengancam, dan kita harus mencari ruang itu sih. Jadi bentuk-bentuk apa ya, bentuk sindiran buat teman-teman sing mendadak mural perlawanan itu menurutku boleh-boleh viral-viralan itu maksudnya nggak nangati. Ya itu salah satu dari proyek ini seperti itu. Saya terkejut ketika di awal tahun 2021 ada berita yang mengabarkan ayah dari exco meninggal. Ketika dalam masa pandemi seperti ini, banyak orang yang akan kehilangan. Pada konteks ini, exco yang saya kenal yang merasakan kehilangan itu. Saya kira ketika dia membuat karya dalam bentuk pameran seni jalanan doa pandemi ini, dia ingin menegaskan ketika mengucapkan doa tidak harus berada dalam rumah ibadah, mengucapkan doa tidak harus berada dalam ruang tertutup. Tapi di sini exco menegaskan jalanan itu sebagai, kalau saya menyebutnya sebagai altar. Bagi dia jalanan itu menjadi tempat suci untuk mengantarkan sang ayah ke surga. Dan ketika itu dibahasakan dalam seni jalanan, dia ingin menegaskan bahwa inilah kata-kata yang sama sementaranya dengan kehidupan manusia itu sendiri. Itu pula seni jalanan yang memiliki karakteristik sementara juga. Ketika ditarik benang merahnya gitu, dengan visualitas yang dia bikin, kekasan dia dalam bentuk-bentuk geometri, kemudian dipadukan dengan warna-warna yang sedemikian rupa kayanya gitu. Itu adalah suatu hal yang apa namanya, sangat keotik. Seni jalanan itu sifatnya sementara, jadi bisa cepat, bisa lambat, karya itu akan hilang, entah oleh karena cuaca, entah oleh karena ada orang yang tidak suka, atau ada karya lain yang ingin ikut collab gitu ya dengan karya kita sebelumnya. Jadi ketika itu kemudian dikemas atau dialihwahanakan menjadi video dokumenter, ini penting karena ini akan menjadi jejak bagaimana kita melakukan sebuah karya di jalanan itu sendiri bisa fana, tetapi dokumentasi dan jejak karya digital kita itu yang kekal, dan itu yang akan nanti berguna untuk masa kemudian, bahwa apa yang terjadi sekarang ini akan dilihat di kemudian hari. Ini saya udah selesai buat display seluruh 50 karya saya bantu teman-teman tim bunuh diri. Untuk selanjutnya teman-teman yang di area Surabaya atau mungkin luar kota yang mau masuk sini dan seluruh masyarakat yang di ruang publik sini bisa merespon karya saya yang udah ketempel di dinding. Terserah mau disobek, mau dicoret-coret, dipandal, di throw up, ditumpuk dengan gambar lain, monggo. Karena karya saya di sini udah masuk ke ruang publik, jadi siapa saja boleh merespon. Karena ketika karya saya udah masuk ruang publik itu berarti udah milik bersama. Terserah mau merespon dengan baik atau merespon dengan merusak, monggo. Karena pada dasarnya ya udah karya saya bakal hancur, nggak tahu itu entah kena cuaca atau entah masyarakat sendiri, seperti itu. Semoga doa-doa yang ada di karya-karya saya yang udah nyebar di beberapa dinding di Surabaya semakin memberikan energi positif. Jadi semakin banyak yang merespon, semakin banyak menebarkan energi positif untuk kita semua.